tepus nih ya Pak untuk bupati-bupati yang terbaru di Labuhan Batu Raya, Labuhan Batu, Labus, dan Labura. Kami Himlab tidak akan berdiam diri Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Deo Channel. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Ketua Umum Himlab Raya Jakarta, Himpunan Mahasiswa Labuhan Batu Raya. Namanya Ramadan Syukur Tanjung. Di sini kita akan sedikit berbincang-bincang bagaimana sedikit story kehidupan dari beliau. Nanti kita akan ada tanya jawab. Sudah siap Bandung? Siap. Oke. Ini juga bagian dari yang nanti bisa jadi dari pelajaran hidup yang story-nya ini bisa nanti jadi apa nanti bahan yang bermanfaat bagi penonton. Amin. Oke. Ini langsung saja. Ketua Umum Himlab Raya Jakarta, Saudara Ramadan Syukur. Mungkin lebih santai panggil Ramadan aja. Oke, Ramadan. Jadi saudara ini kan sudah beberapa lama ya di Jakarta ini ya. Alhamdulillah. Beberapa lama ya. Jadi boleh nggak diceritakan bagaimana prosesnya dulu bisa ke Jakarta ini? Gitu. Kenapa kan melanjutkan pendidikan ke Jakarta? Gitu. Kenapa memilih ke Jakarta? Kenapa nggak ke daerah lain? Oh ya, berarti ini real of story ya? Iya. Singkat aja sih sebenarnya. Awal mula saya ke Jakarta ini, alasannya pertama itu asalnya dari orang tua. Tepatnya dari ayah. Jadi dulu semasa tamat dari pesantren SMA di Ibrahim, saya itu niatnya kuliah di Pulau Sumatera. Niatnya di Sumatera. Cuma karena orang tua itu kekeh ingin anaknya itu kuliah di Pulau Jawa, karena dia berpikir bahwasanya kalau kita kuliah di Pulau Jawa, insya Allah mindset berpikir kita lebih luas. Kedua, pandangan wawasan dan pergaulan lebih banyak. Nah, berangkat dari situ, saya Bismillah gitu. Berangkat ke Jakarta. Niatnya itu pertama belum langsung daftar kuliah tuh. Belum. Jadi pertama apa yang namanya melihat dulu nih situasi gimana sih di Pulau Jawa, tepatnya sih di Jakarta ya. Nah, sesampainya saya di Jakarta tuh di Bandara Soekarno Hatta, langsung dijemput sama keluarga kita yang tinggal di Jakarta. Dan di bawah nih, rupanya di Jakarta tuh ada namanya Himlab Raya Jakarta. Himpunan ini. Jadi ceritanya tuh Himlab ini sebagai tempat bernaung untuk teman-teman perantau yang kuliah di Jakarta gitu. Nah, sampai di Himlab di bawah, rupanya banyak gitu sesuatu hal yang benar-benar bermanfaat di Himlab. Akhirnya selama bergaul di Himlab, saya banyak dikasih ujangan oleh senior di sana. Ditawarin lah mau kuliah di UIN, di UMJ, di UI, di segala macam gitu kan. Akhirnya saya nyoba dan meniatkan diri kuliah di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan sampai hari ini. Berarti awalnya itu memang ada saran dari orang tua pergi ke Jakarta. Pertama itu memang memang orang tua pasti ingin melanjutkan pendidikan Jakarta, tapi tidak langsung ya. Ibaratnya sudah menemukan satu titik kampus sebelum ya, masih melihat situasi dan kondisi bagaimana sih Jakarta gitu ya. Rupanya pas di Jakarta gabung dengan kumpul dengan Himlab gitu ya, teman-teman Himlab senior, dan ada dorongan juga dari senior ya gitu ya, saran juga dari senior gitu. Karena memang senior pasti lebih paham dengan kondisi ya. Kita dapat sharing lah gitu ya, dapat informasi banyak. Jadi setelah kuliah di Jakarta itu pertama itu nyoba kuliah langsung ke langsung ke jurusan yang sekarang ditempuh apa gimana? Enggak sih, kemarin itu pertama masih daftar ujian tes mandiri dulu. Kebetulan nyoba
rupanya jurusannya lumayan ini ya favorit. Iya, banyak ini ya. Nah, berangkat dari ketidaklulusan itu, akhirnya disarankan sendiri udah di UMJ aja. UMJ juga bagus kok kampusnya. Nah, akhirnya ya udah saya masuk di UMJ gitu di Fakultas Pertanian. Tepatnya jurusan agroteknologi. Jadi itu memang niat ya pengen di agroteknologi ya. Satu sisi sih ada dorongan orang tua ya. Dorongan orang tua juga. Karena dia bilang dunia pertanian ini semakin ke depan ini akan terus bertumbuh dan dibutuhkan. Ya, semakin di setiap lini kehidupan masyarakat gitu. Ya memang pertanian dan apalagi kita berangkat dari daerah yang memang daerah pertanian lah istilahnya ya. Nah, gitu. Kita kan bukan daerah industri. Oke. Jadi setelah mengalami itu tadi ya penyesuaian diri bahasanya. Jadi apa yang dirasakan setelah menjalani? Apakah ada aku nyesal atau bagaimana gitu? Kalau untuk menyesal sih nggak ada ya, karena setiap apa yang kita lakukan itu kan merupakan pilihan hidup ya. Jadi seberat apapun tantangan kita di pendidikan, tepatnya di kuliah, ya udah dihadapin aja. Cuma emang benar, namanya problem itu pasti ada. Ya. Bahkan saya sendiri tidak terlepas dari problem. Ya namanya hidup, jadi jalannya aja kan. Nanti kita beradaptasi aja, kita ikuti saja bagaimana prosesnya gitu ya, sampai nantinya menemukan jati dirinya. Oke, memang super sekali pengalamannya ya. Jadi kalau untuk dunia organisasi ya, itu dulu bagaimana prosesnya? Apa memang dari pesantren dulu itu udah memang suka organisasi? Apa memang setelah di sini atau bagaimana? Nah ya, alhamdulillah memang saya selama di pesantren itu sudah dikenalkan ya dengan dunia organisasian. Bukan hanya setelah kuliah baru mengenal organisasi. Di pesantren juga kita punya organisasi untuk setiap daerah, tapi model itu. Iya, sampai di Jakarta itu yang saya bilang tadi ketemunya di Himlab. Dasar pertama saya mengenal dunia organisasi yang lebih kental itu ya di Himlab. Saya pribadi kan tumbuh besarnya itu di organisasi primordial, bukan organisasi eksternal seperti HMI, PMI, GMI, IMM juga. Saya subur dan tumbuhnya itu di organisasi primordial kayak Himlab nih, keluarga banget buat saya. Memang masih apa ya? Ya memang keluar dari perantauan lah. Nah, tapi sempat juga ini ya, jadi pengurus BEM di fakultas ya. Itu gimana kemarin? Oh iya, ya saya selain pengurus di Himlab, saya juga aktif di organisasi internal kampus, tempatnya di BEM ya. Beberapa hampir lumayan lah berperiode-periode. Oh, berarti kalau berperiode berarti apa namanya istilahnya ini diperhitungkan lah sama teman-teman BEM mungkin ya. Jadi ini harus agak lama ibaratnya ini kita butuhkan ini untuk membesarkan himpunan atau BEM gitu ya. Enggak juga. Jadi gimana itu? Enggak juga ya. Namanya kita pengen berkarya dan berekspresi gitu, ya jalanin aja. Perkara dibutuhkan ya, menurut saya masih banyak lebih baik dan lebih bagus dari saya. Karena saya lihat teman-teman itu punya pemikiran yang lebih luas, lebih kreatif. Kalau saya sih istilahnya sebisa saya untuk membantu menghidupkan organisasi, memberi ide-ide ya, sepanjang itu bermanfaat dalam diri dari teman-teman. Itu aja sih. Itu terrealisasi ya. Alhamdulillah beberapa lah. Jadi ini kan sekarang itu tumbuh besar di organisasi primordial dan sekarang itu sudah menjadi ketua umumnya. Jadi awalnya itu memang niat jadi ketua umum ini bagaimana? Apakah memang biar lebih lebih terpeka kepada daerah atau memang suka banget ini sama keluarga ke daerahnya itu bagaimana sih? Kenapa niat jadi ketua umum itu? Sebenarnya bukan niat ya. Alasan terbesar itu jadi ketua Himlab itu merupakan dorongan dari teman-teman. Sebenarnya saya di Himlab ini kan benar-benar di kader dari dasar ya. Saya pribadi. Jadi setiap tahap dan jenjang kepemimpinan di Himlab itu sudah saya tempuh.
Dulu saya masuk Hima belum jadi pengurus. Itu setelah kuliah baru jadi pengurus. Nah, setelah beberapa tahun langsung diangkat jadi ketua bidang organisasi, bidang keilmuan dan kerohanian. Nah, habis itu naik lagi jadi sekretaris umum Himla. Nah, baru sekarang jadi ketua umum Himla. Tepatnya sih dorongan dari teman-teman yang sudah mempercayakan Himla ini kepada saya. Kalau lihat dari awal itu belum ada bang, karena apa ya namanya, menjadi seorang ketua itu rasanya berat banget gitu. Iya, apalagi kan Himla ini notabene kan dia meliputi 3 kabupaten ya, dari Labuhan Batu, Labusel, Labula. Jadi hampir semua teman-teman mahasiswa yang merantau ke Jabodetabek, primordialnya itu cuma Himla. Bayangkan bang, berapa banyak mahasiswa perantau yang ada di Jabodetabek. Kampus aja kita hitung hampir 50 lebih kan. Nah, kalau kita rata-ratakan sekitar 5/1 kampus, berapa? Itu paling minimal. Nah, jadi itu bebannya. Bisa nggak kita mengabdikan diri, membawa nama baik organisasi sampai ke puncak kejayaannya? Nah, itulah hal terberat yang menurut saya tidak semudah itu untuk menjadi ketua Himla. Makanya saya niatkan dari awal ya. Karena tahu risiko dan beban tanggung jawabnya bang. Berarti di awal itu ya memang sudah mengikuti dari dasar bagaimana prosesnya, bukan ujuk-ujuk datang apa gitu, karena sudah melihat situasi dan kondisinya. Ya, mulai dari pengurus tadi, mulai dari pimpinan tadi kan, dari sekum sekarang jadi ketua umum gitu ya. Berarti menghimpun semuanya itu memang tantangan lah bagi tantangan. Kalau menurut saya pribadi, kampus itu wajib ya, kuliah itu wajib teman-teman. Tapi berorganisasi juga penting. Artinya pengembangan soft skill itu bukan hanya di dunia kampus ya. Di organisasi kita banyak diajarkan bagaimana kita mengembangkan diri, mengembangkan karakter. Karena apa ya, tingkat sosial kita itu rasanya di dunia organisasi itu lebih terbawa. Karena kita merasa setara ya. Udah gitu di organisasi juga kita berusaha untuk itu berpikir kreatif gitu. Terakhir kita juga dituntut untuk peka terhadap keadaan di sekitar kita. Isu sosial. Benar. Dari sisi sosial, kedua dari sisi kebijakan pemerintah yang hari ini seperti apa. Itu kita dituntut di organisasi. Kita harus peka, kita ambil reaksi terhadap kebijakan ataupun isu lingkungan. Jadi jangan sampai nih ya, ini kan banyak pemikiran dari teman-teman jurusan yang bahwasanya ketika saya berorganisasi, nanti itu akan menghambat kuliah saya, akan menghambat daya pikir saya. Enggak gitu konsepnya. Jadi organisasi itu justru menjadi wadah untuk teman-teman dalam berkreasi, berkarya, dan berekspresi. Jadi jangan sampai stigma kita terkait organisasi itu malah jelek. Enggak. Jadi selama kita berorganisasi nih bang ya, khususnya di Himla, kita benar-benar betul-betul untuk saling merasakan itu satu sama lain, mengenal. Labuhan Batu lain ini kan luas ya, sangat luas sekali. Dan itu karakternya kan berbeda dari utara nih. Labuhan Batu Utara itu beda bang dengan karakter teman-teman yang ada di Labuhan Batu Selatan. Dari situ kita udah tahu nih, kan bahwasanya apa sih yang ada di Labuhan Selatan, apa sih yang ada di Labuhan Batu Utara, seperti apa. Jadi ada namanya pertukaran budaya, pertukaran apa namanya pengetahuan dan informasi. Kalau di Himla sendiri ya, kita selain apa namanya peka terhadap kebijakan pemerintah daerah, kita juga dituntut untuk sering berdiskusi ya, diskusi nasional ya. Dan itu Himla itu dijadikan sebagai rumah bersama. Saya pribadi merasakan itu bang. Dulu pernah saya sakit ya, kalau bahasa kampungnya itu angin dulu kalau nggak salah. Saya merasa itu bang. Itu gimana Jadi ini tuh kejadiannya 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu saya masih ngekos bang, Jadi gimana kondisi tubuh ini tiba-tiba drop gitu bang. Angin dulu bahkan bahasanya udah kena nih. Jadi
ini namanya kita nggak ada keluarga di Jakarta, ya, kan? Ada keluarga kandung lah. Jadi kita mengandalkan teman-teman organisasi. Akhirnya banyak tuh teman-teman yang datang ke kosan. Gimana tuh diurut lah kan, dipijitin segala macam, dikasih obat, benar-benar dijaga kita bang. Perhatiin dari teman-teman himlap itu. Teman-teman organisasi. Saya mikir tuh sekiranya nggak ada himlap, nah badan itu udah nggak ada gitu sampai sekarang. Yang ngurus, siapa yang ngurus bang? Makanya menurut saya apalagi sebagai mahasiswa perantau ya, gemarlah mencari saudara, gemarlah mencari teman. Jangan sampai kita benar-benar mengurung diri, tidak bersosialisasi. Organisasi itu bermanfaat teman-teman. Tapi bagaimana caranya kita menempatkan diri? Jangan pernah menyalahkan organisasi. Tapi ingat, organisasi itu bisa menjadi tempat wadah bagi kita untuk berekspresi dan berkreasi. Karena banyak orang mempunyai potensi, dia tidak tahu menunjukkannya di mana gitu. Nah itu bang. Nih mbak, bedanya tuh kita kalau teman-teman punya kemampuan soft skill, teman-teman yang suka vlogger, teman-teman yang suka editing, teman-teman yang suka yang suka main olahraga futsal. Nah satu lagi bang, himlap beberapa kali tuh pernah ikut event bang, lomba tari. Festival Nusantara di setiap kampus. Ini kalau Nusantara cerita Indonesia dong? Indonesia. Jadi kita di lumayan bang. Nah kebetulan itu festival budaya di UIN ya. Himlap itu jadi salah satu primordial perwakilan dari Sumatera Utara. Bahkan satu-satunya tuh. Alhamdulillah kita dapatlah juara. Tapi kan maksudnya juaranya juga belum juara satu. Nah terakhir kita juga lomba di UMJ bang. Festival juga nih. Alhamdulillah di situ Himlap juara 2 teman-teman. Jadi tari tradisional kita bawa itu asli dari daerah kita. Jadi Himlap itu selain wadah kreasi tadi yang saya bilang, Himlap juga sebagai duta budaya pak untuk Pak Bupati ya, Pak Bupati, Pak DPR gitu. Bupati mana coba sebut? Bupati Labuan Batu, Labuan. Jadi pak kita di Himlap ini di Jakarta khususnya kita juga jadi duta budaya pak. Jadi kami di sini mengenalkan seperti apa kebudayaan di Labuan Raya, mengenalkan seperti apa wisata-wisata dari kita pak. Jadi kami nggak berdiam diri gitu. Ini apa istilahnya unek-unek sedikit unek-unek ya? Kasih unek-unek buat Pemkab ya, Pemkab kita di daerah ya, Labusel, Labuan Batu, Labura. Oke, itulah dari cerita tentang Himlap. Kita cerita kondisi ya. Keadaan saat ini kita sedang dunia sedang diterpa pandemi ya. Untuk menjalankan roda organisasi di tengah pandemi seperti itu, ini bagaimana? Nah, kalau pendapat saya pribadi bang ya, menjalankan roda organisasi di tengah pandemi itu ya istilahnya kita mengganti metode ya. Dari kebiasaan yang dulu pernah kita lakukan, kita ubah metodenya dengan mengikuti kondisi saat ini. Jadi hari ini situasi pandemi ini benar-benar merubah setiap lini aktivitas kehidupan bermasyarakat, bahkan berorganisasi. Contoh, dulu kita sering teman-teman organisasi itu melaksanakan kegiatan bentuknya itu sosial, bertemu, gitu. Bahkan diskusi kita sering di sini, debat-debat segala macam, gitu kan, sentuhan fisik. Tapi sekarang kan di tengah pandemi COVID-19, kegiatan yang seperti itu sudah tidak bisa kita lakukan. Pada akhirnya mahasiswa harus merubah metode cara berorganisasinya. Kalau di Himlap sendiri itu teman-teman, kami berusaha untuk merubah metode gerakan organisasi kami itu dengan menggunakan kecanggihan teknologi hari ini. Kan hari ini teman-teman itu mungkin sudah familiar dengan Zoom. Nah Himlap beberapa kali itu sudah mengadakan diskusi via Zoom. Itu sampai 5 sesi. Kemarin itu nama programnya Sultan Lagu Selawia. Nah seterusnya kita udah beberapa kali melakukan podcast yang sama seperti ini. Seterusnya kita di Himlap Raya Jakarta juga sering melakukan fokus group discussion, tapi di online ya. Ini antar sesama pengurus kita diskusi. Terakhir itu Himlap
juga tidak sering-sering di diskusi online juga, tapi kita berusaha untuk memperkaya diri dengan berkreasi ya. Salah satunya teman-teman Himlab terus berusaha untuk belajar, berkarya. Jadi sekalipun ada event, kita tetap ikut teman-teman. Tapi ya namanya event itu tetap media online juga. Jadi berorganisasi hari ini menurut saya sudah berbeda ya dengan keadaan yang dulu. Tapi Himlab beberapa kali melakukan bakti sosial juga. Kemarin itu kerjasama ya, kolaborasi tepatnya. Mabes Polri itu melakukan bakti sosial bagi-bagi sembako itu kerjasama dengan organisasi kepemudaan, DPP LPPI dan Himlab Jakarta sendiri. Jadi Himlab ini kan punya lingkungan warga sekitar. Ya. Jadi di dekat Himlab ini bang, ada lingkungan orang pemulung itu. Orang itu sekitar 150 kakak gitu, ada kayaknya. Jadi bentuk sembako yang diberikan oleh Mabes Polri tadi itu Himlab penampung di sini. Jadi kita menyalurkan juga sebagai penyalur ya. Sebagai penyalur. Alhamdulillah di tengah pandemi gerakan seperti ini benar-benar diterima masyarakat bang. Dan ini kali kedua Himlab besok nih Jumat Berkah, insya Allah ikut berbagi bersama DPP LPPI, berbagi sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah itu bang. Kedua, terakhir berorganisasi di tengah pandemi seperti ini, kita tetap mengikuti peraturan pemerintah. Protokol kesehatan itu harus teman-teman. Sekalipun teman-teman itu melaksanakan kegiatan seperti futsal gitu, turnamen futsal, tetap menggunakan protokol kesehatan. Mengkritisi pemerintah itu perlu ya, jangan karena COVID. Pemerintah nyuruh kita berdiam diri di rumah, pelatihnya kita juga diam. No, jangan pernah teman-teman. Sebagai mahasiswa itu agent of change, social control itu perlu. Jadi terkhusus ya Pak untuk bupati-bupati yang terbaru di Labuhan Batu Raya, Labuhan Batu, Labus, dan Labura. Kami Himlab tidak akan berdiam diri Pak. Jadi setiap kebijakan Bapak yang benar-benar tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maksudnya unfair gitu. Bahkan kami kritisi Pak. Tapi satu hal, kami bukan hanya sekedar ngomong. Setelah kami mengkritisi, kami juga menyiapkan solusi dan ide, gitu Pak. Jadi percaya Pak, anak-anak Bapak di Jakarta ini benar-benar berusaha belajar dan siap mengembangkan ide. Jadi ya walaupun di tengah kondisi bukan berarti kita berdiam diri ya. Bisa, apalagi mahasiswa ya. Ya kita bisa menyalurkan ide kan. Kritik yang membangun, yang sifatnya itu ya yang pastinya pro lah sama masyarakat ya. Ini poin utamanya ya. Oke. Karena yang poin sama pemerintah sudah banyak. Ya kan? Bismillah misalnya. Iya. Nanti mungkin bisa kayak gitu kan. Pemerintah gini-gini Bismillah komisaris. Nah itu Pak satu nih. Nanti kalau milih kadis-kadis janganlah keluarganya aja, kolega terdekat. Tapi usahakan Pak, ini saran dari saya ya Pak. Kalau boleh nih saran untuk pemerintah daerah, gunakanlah strategi meritokrasi seperti yang digunakan oleh negara Singapura Pak. Jadi strategi meritokrasi ini lebih mengedepankan kemampuan, keahlian seseorang di bidang itu. Jadi kalau memang dia kadis pertanian, yang diangkat jadi kepala desa itu adalah urusan pertanian. Yang betul paham berarti semuanya. Kalau dia memang kadis pariwisata, yang benar-benar paham dunia pariwisata. Ini enggak banyak loh kepala desa pariwisata nih. Ini enggak seksi utamanya ya. Bisa. Yang mau kabupaten mana pokoknya kadis pariwisata. Ada. Jadi kegiatan dinas pariwisata itu benar-benar menurut saya stuck, nggak berkembang gitu. Banyak kelebihan alam yang diberikan Tuhan di Labuhan Batu Raya itu melimpah ruah. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk menambah PAD daerah, pendapatan daerah. Jadi kenapa menurut saya pemerintah daerah khususnya kepala dinas ini nggak berpikir ke sana loh? Ini kalau khususnya Labuhan Selatan ya. Labuhan Selatan. Ini fokus ya. Labuhan Selatan yang lagi. Oke. Maksudnya
kenapa gitu wisata yang dilakukan Batu Selatan itu adanya cuma Pandayangan. Pandayangan itu yang diberikan fasilitasnya apa sih? Iya, benar. Mana itu? Pelabuhan Batu. Apa coba? Wisata yang menarik buat masyarakat? Nggak ada. Kafe. Itu bukan tempat wisata. Itu yang masih biasa. Yang nilai jual itu. Nah, Ladang Batu Utara. Ladang Batu Utara nih, Bang, di antara ini Kompor ini punya bentang alam yang sangat indah. Banyak banget. Tapi sungai dan sungai. Tapi belum dimanfaatkan. Bukan saya menyalahkan benar-benar pemerintah ya. Maksudnya kalau bisa teman-teman mahasiswa dan pemuda-pemuda kreatif itu ditarik Pak, diajak berkolaborasi. Sebenarnya kami siap Pak, dari dulu kami berteriak untuk memberikan ide-ide ini. Tapi kadang-kadang pemerintah mikirnya setiap teman-teman mahasiswa buat gerakan pasti minta duit. Enggak Pak, enggak. Itu untuk oknum, bukan untuk mahasiswa sejati. Kayak kita. Kalau kita clear Pak, kita siap memberikan ide kreatif kita, bagaimana caranya menambah pemasukan untuk daerah kita Pak. Seperti pajak, bagaimana cara mengolahnya. Karena anak bapak di sini kuliahnya ada di perpajakan Pak, belajar itu. Ada yang kuliah di pariwisata, belajar itu Pak. Saya pertanian, berteknologi, saya bisa Pak, rekayasa tanaman, kultur jaringan. Kayak kita ini Pak, kadang gini Bang, teman-teman mahasiswa itu kadang tidak berani berkreasi gitu lebih luas, karena tidak ada respon dari pemerintah. Kenapa? Kenapa? Karena pemerintah mindsetnya selalu berpikir kalau organisasi kemahasiswaan buat kegiatan pasti ujung-ujungnya minta duit. Padahal tidak. Saya beberapa kali nih Pak ya buat acara ini teman-teman. Itu kita benar-benar nggak mau duit sebanyak yang dipikirkan bupati-bupati dan pemerintah itu. Enggak. Minim Pak, tapi acaranya apa? Intinya kemauan dan niat. Sama ya? Intinya ya Himlat, khususnya Himlat itu siap berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten menyumbangkan idenya di berbagai bidang. Dan bakalan siap terus mengawal, mengkritik, membangun. Intinya di situ Bang. Selain kami siap memberikan ide-ide kreatif dan positif, kami siap mengawal dan mengkritisi Pak. Apalagi tujuannya ini untuk membangun daerah kita. Karena apa gunanya Bang? Kita jauh-jauh belajar ke Jakarta, jauh-jauh belajar ke Malang, ke Padang, ke Medan, Aceh, Jogja, tapi nggak mau kembali ke daerah. Ini sama loh, mindset berpikir yang seperti itu. Jadi jangan pernah merasa ogah gitu untuk mengkritisi. Silakan berekspresi menurut saya teman-teman. Ini nggak harus yang dihimlat ya, teman-teman pegiat media sosial juga boleh Bang. Kritisi aja, tapi sopan. Ya, mestinya sopan lah. Menyalahi undang-undang aja kan. 2018 Bang. Oke, siap. Jadi seperti itulah tim kami ini kembali lagi tadi berharap ruang itu tidak tertutup untuk menyampaikan idenya. Berharap ya pemerintah menyambut itu saja. Jadi bahan pertimbangan lah. Jadi dipertimbangkan lah ide kreatifnya tadi. Oke, untuk seputar itu, ya kita lanjut ini. Yang terakhir, ini kan posisi kondisi seperti ini itu untuk sarannya ketua sendiri untuk adik-adik yang di daerah yang ingin berkuliah ke Jakarta itu sarannya itu bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Oh iya, kalau saran saya sih khususnya buat adik-adik yang lulusan 2020, 2021 tetap giat ya kuliahnya. Sekalipun kuliah hari ini berbeda dari yang biasanya, sekalipun itu online, tetap kuliah, jangan malas, jangan suka main TikTok, boleh, tapi jangan keseringan. Ambil yang bermanfaatnya. Ambil bermanfaatnya. Jadi menurut saya jenuh ya, karena kuliah itu online, tapi harap beginilah keadaan hari ini.
Tapi jangan pernah merasa malas, jangan. Kedua, tetap lakukan kegiatan positif di rumah dimanapun, karena teman-teman bisa juga melakukan kebaikan. Contoh gerakan kebersihan gitu, gerakan mengajar di tempat adik-adik sekalian. Terakhir Bang, untuk teman-teman sahabat mahasiswa nanti yang menuntut pendidikan di Jabodetabek, insya Allah jika negeri ini sudah pulih dari COVID-19, teman-teman yang kuliah di Jabodetabek silahkan mampir, datang, bahkan tinggal di rumah bersama kita ini di Unapaya Jakarta. Alamatnya nih Bang, boleh saya bilang? Nanti dicatat sama alamatnya di Jalan Mawar nomor 53 RT 006 RW 07 Pisangan Ciputat Timur, dekat kampus UIN. Ini asrama sekretariat bersama kita teman-teman. Adik-adikku, datang, jangan canggung. Mari kita berdiskusi, berkolaborasi, berkarya, berkreasi di rumah bersama kita ini. Kita cetuskan ide kreatif, bagaimana caranya membangun daerah kita. Jadi nanti jangan sampai teman-teman bingung. Mau kemana? Aku nggak punya saudara gitu. Aku punya saudara, tenang. Ada Himlat di sini. Ada saya Ramadan Syukur yang siap membantu dan mengenalkan teman-teman seperti apa dunia pendidikan di Jabodetabek. Gitu Bang. Oke, baik. Itu sudah sampai pada penghujung acara ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini memberikan informasi dan juga berfaedah kepada penonton gitu ya. Oke, terima kasih waktunya nih sudah menyediakan waktu ini. Oke, terima kasih juga buat Abang Bang Dewa Channel. Oke, siap. Oke, sebelum itu tolong dibilang kepada penonton ada channel Dewa Channel ini di subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, stay tune di Deo Channel, karena Deo Channel ini menyajikan inspirasi-inspirasi yang benar-benar bermanfaat bagi teman-teman. Jadi tetap dukung karya-karya putra daerah kita, tetap dukung teman-teman kita yang berkarir. Jangan pernah menjudge, tapi dukunglah dia dengan hal yang positif. Oke, terima kasih nih. Oke teman-teman, pemirsa di Deo Channel ini merupakan podcast pertama kali saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.